selamat datang di podcast PX Squad Indonesia. Podcast yang akan membahas seputar pervespaan duniawi. Kali ini aku nggak akan sendirian, akan ditemani salah satu teman saya, yaitu Mas Bimo. Oke, halo Mas. Halo, siap. Terima kasih undangannya untuk hadir di Podscoot. Podscoot. Oke, Podscoot PX4 Indonesia. Ya, Georgis. Ruangannya wapi. Ya, ini proper ya Mas. Proper banget. Tolah-tolah. Toleh. Halo Mas, apa kabar Ya, Mas? Baik sekali. Baik ya Mas. Feeling good. Cuman tadi Kediri habis diguyur hujan. Oh ya, dari pagi ya Mas. Dari Dari pagi udan terus, anjen hawane enak. enak. Enak gitu. Enak di turu. Mas, Oke, ini siap. kan Kediri kemarin baru ada perhelatan bukan seputar eventnya anak Vespa se-Indonesia, Siap. yaitu KSF yang ke-8. Iya. Benar Nah, sekali. gimana tanggapannya yang untuk event kemarin? Untuk event kemarin itu berjalan lancar. Ya. Jadi dibantu dengan beberapa pihak-pihak terkait. Terus Ya, terutama dari PT Gudang Garam dan Pemkot Kediri ya, ya, sudah banyak support dari event pertama kita di Ya. KSF 1 sampai ke-8 itu, Ya. dan diharapkan ya teman-teman masih tetap dibersamai dan dibantu oleh pihak-pihak tersebut. Ya. Baik, oke. Oke. Nah, ngomong-ngomong ini Mas Bimo itu adalah kebetulan ini tahun ini ketua dari KSF 8. Nah, ini gimana Mas Bimo setelah acara yang kemarin selesai itu agendanya ke depannya apa? Agenda buat KSF ya. Ya, Jadi agenda buat KSF ini masih gimana ya? Jadi event yang jadi pertimbangan untuk beberapa event lainnya yang serupa. ya, Tapi gimana ya? Kalau ada KSF itu biasanya banyak yang mending milih mundur tanggalnya daripada harus bertarung ya, berhimpitan. Ya, mepet. nggak bertarung juga ya. Apa? Jadwalnya basa Jawane tempuk ya toh. Nek timbangane tempuk karo KSF mending nganu wae. Wis jeneng golek tanggal liyane. Gitu. Karena animonya dari KSF ini Ya. sangat gokil di luar Gokil ya? nalar. Gong ya Mas? Ya, gong. Pasti gong acaranya Ya. itu. Gong. Ya, Jadi ya. banyak sekali event-event gimana ya yang menjadikan KSF ini sebagai semacam percontohan. Jadi kayak bagaimana kita bisa merangkul semua klub dalam sebuah forum. Terus bagaimana cara kita gimana ya bersinergi dengan pihak pemerintah dan swasta. Ya. Jadi kita pengen maju bersama-sama. Kita pengen kota Kediri ini nggak dipandang ini cuman Kediri ki nganu biyen home base Joyoboyo. Tidak hanya itu saja, tidak hanya soal nilai sejarahnya yang memang kental, tapi juga di sini tuh selain ada sejarah dan tahu kuning, sego goreng anglo, dan juga ada sego pecel, tapi juga ada sego tumpang. Enggak, yo mesti nek Vespane lah ya. Ya. Jadi Vespa di Kediri ini memang gimana ya, sangat luar biasa sekali lah. Ya. Sangat luar biasa sekali. Mas ya, banyak ya. Banyak. Punya Vespa di Kediri itu wah luar biasa banyaknya. Ngomong-ngomong soal Vespa di Kediri Mas ya. Itu di Kediri ini konon katanya dulu populasi kayak darling kalau enggak PTS yang lumayan besar. Oh gitu. Soalnya dari kota-kota besar itu aku lihat ada beberapa small frame itu yang mungkin unitnya agak jarang-jarang, itu platnya kok AG. Oh gitu. Nah, itu juga jadi gimana ya? Kurang paham ya gimana, aku nggak tahu. Tapi konon katanya ya, dari dulu itu memang pamornya Vespa sama seperti sekarang. Jadi kalau orang punya uang dan lain sebagainya, nggak pengen beli yang motor Jepangan, pengennya yang Eropa. Nah, berhubung waktu itu mungkin varian Vespa kan berbagai macam Mas ya. Ada zaman 70-an kan mungkin ada Super Sprint, terus ada PTS dan sebagainya. Intinya yang small frame ini kan mungkin harganya lebih miring daripada yang gitu. Ya. Kalau zaman dulu sekarang menggila. Gila banget Mas ya. Itu kalau nggak salah itu sampai gimana ya? Di semua daerah itu pengen Vespa. Nah, Kediri ini juga pengen Vespa tapi budgetnya
agak gak begitu banyak. Iya, Tapi iya, pengen. Nah, adanya PTS akhirnya mereka beli PTS semua Iya. atau mungkin ya small frame itu. Itu kalau nggak salah sejarahnya kayak gitu. Kenapa di Kediri ini Vespa small frame mungkin populasinya banyak dan dulu Ya. kan sempat murah tuh PTS. Iya, Mas. Nah, Dulu, Mas, ya. dulu. Ya, sekarang Nah, berapa, Mas? Wah, kalau 60 juta. Ya, kalau bersurat. Kalau bersurat Ya, ya. 60 jutaan, parah pokoknya. Ngomong-ngomong, Ya. Mas Bimo ini kayak gini, tampilannya kayak preman, teman-teman. Lihat, badannya besar. Wah, brewokan. Ini adalah guru, teman-teman, ternyata. Saya juga baru tahu ini Mas Bimo adalah guru di salah satu SMK di Kediri. Nah, benar Mas Bimo ya? Ya, benar. Benar. Ya, Kebetulan ya, pengajar apa, Mas, kalau boleh tahu? Basa Jawa. Basa Jawa, teman-teman. Basa Jawa angel loh kuwi. Basa Jawa. Aksara Jawa ya angel loh. Yo, Gitu, Mas. yo ngawur ae, Mas. Yo, piye? Kok ngawur piye, Mas? Angel kuwi. Jadi dulu ceritanya gini, Mas. Hmm. Kayak dulu zaman SMA ya sama teman-teman SKI itu kan saking kepespanan ya. Iya, iya, Kepespanan itu jujur aja lupa belajar dan lain sebagainya. Jadi sampai kelas 3 semester 2 itu nggak pernah ikut les dan lain sebagainya. Terus di suatu titik aku sadar gitu, oleh pespanan terus saya jadi opo ki. Makan itu terus ikut les, setelah ikut les tapi tetap nggak pede untuk pilih jurusan yang mungkin waktu itu jadi favorit seperti mungkin manajemen dan lain sebagainya. Kan aku IPS, Mas. Oh gitu, Nah, ya. Terus bandel mesti sama, mesti nakal dia sama bandel. ya gak patut. Nah, terus di situ aku gimana ya? Intinya milih jurusan itu takut-takut nanti kalau nggak diterima bagaimana. Aku tanya ke semua temanku, kamu mau kuliah di mana? Ya. Surabaya, Malang. Jurusannya apa? Manajemen akuntansi, olahraga. Oke, kancaku futsal kabeh olahraga. Oh ya, nah, atlet itu. Nah, terus aku opo iki? Bahasa Indonesia rapati iso, matematika yo ngono kae. Wah, basa Jawa ya. Dino ngomong basa Jawa mosok gak iso. Mendalami basa Jawa. Oh, ternyata lebih sulit. bahasa Inggris. Bahasa Inggris sih lewat. Lewat, Mas ya. Lewat. Lebih sulit bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu nggak ada pakemnya. Oh gitu. Ya. Kalau di bahasa Indonesia ada apa ya? Kamus KBBI. KBBI. Bahasa Inggris ada apa ya? Grammar atau mungkin apalah itu ya. Susunan katanya yang memang baku. Di bahasa Jawa ini belum ada. Jadi setiap daerah itu punya bahasa Jawanya masing-masing. Misalkan Surabaya dan Malang itu mungkin logatnya mirip-mirip. Nah, Jogja Solo beda lagi. Tegal dan sekitarnya beda lagi. Nah, kita yang Kediri ikut mana ya? Kadang toleh-toleh. Tapi halus, Mas. Kediri termasuk halus. Ya, kalau tengah-tengah ya. Kalau Kediri kata orang-orang ikut daerah Mataraman. Jadi agak Jogja Solo cuman kena influence dari daerah yang di luar, yang daerah timur itulah kayak semacam dari Malang, dari Surabaya yang intinya esok itu meneh lah. Ya kan jadi sesuk meneh. Opo meneh sesuk, Mas. Ya. Dulu awal balik dari Semarang ke sini kan sempet gak diakui dari jadi warga Kediri. Mas, gitu. Mas bosone kok beda. Mboten Bu, kula saking Kediri cuman kuliah teng Semarang. Oh, emang logatnya itu berbeda, Mas. Beda, gampang ke bawah logatnya. Kalau aku kuliah di Tegal mungkin jadi ngapak. Cerita lain, Mas. Ini sampean pertama punya Vespa. Nah, awal mula sampean suka Vespa. Ya toh. Itu kapan, Mas? Jadi awal mula suka Vespa itu sebenarnya waktu SMP. SMP? Iya, SMP itu SMP seneng Vespa loh, ya. Jadi di zaman aku SMP itu 2000 berapa ya? 2008 mungkin, 2008 2009. Nah, di situ di Kota Kediri ini banyak sekali event-event reggae. Oh iya. Dulu di UNP itu setiap minggu. Ya, UNP ya. UNP itu dulu setiap minggu ada reggae. Sampai UNP niku itu di gimana ya? Sama orang-orang diplesetin. Universitas Nusantara Pararasta. UNP. Setiap minggu itu ada acara reggae. Nah, di situ wah Mas-masnya numpak Vespa kok yo sowetil ya, Pak. Jadi waktu itu ya
yang kayak gini-gini, Ah. nih. Apa ya, ini Mas? Apa ini? Oh, back squat. Back squat. Ya, Oh jadi iya. yang aku lihat itu mas-masnya kayak gini-gini. Oh ya. Cakep-cakep, terus bersih-bersih. Dulu kan jarang ya Vespa yang Oh sebersih, yang gitu. secakep ini. Jadi dulu itu banyak yang ekstrim, Ekstrim, banyak yang ekstrim. repo, ceperan. Ceperan. Nah, itu kan kalau anak SMP minta, ya aku pengen tumbas Vespa sing ceper ngono kuwi. Ojo le ngawur. Ojo. Nah, lek sing ngene iki Gak normal, Mas. Gak normal. Nah, gak normal. SMP minta Vespa sing Gak normal. jenenge sing ceper-ceper. Nah, akhirnya aku memotivasi diriku sendiri kayak ya aku ngomong lah sama bapak. Pak, aku lek misalkan mlebu SMA negeri nganu to. Tuku Vespa. Oh, buat tukok di motor to. Oh, no. Oh, iya le pokok mlebu Oleh gak, negeri Mas? ya. Tuku apa, Mas? PS. PS. Ya, Oh, akhirnya dapat PS. PS. Ya, ya. PS waktu itu harganya murah, Mas. Jadi 1.500.000 surat hidup, full aksesoris tahun 2008. 2011. Oh, 11. Aku masuk SMA 2011. Oh ya, Nah, 2011 aku kayak ngomongnya gitu. Jadi memang gimana ya? Kayak jadi sesuatu effort sendiri. Jadi aku kayak effort belajar sinau sing tenanan iki ben entuk Vespa. Ben oleh Vespa. Motivasine ben oleh Vespa. Motivasine ben oleh Vespa. Ben gak pinter malah oleh Vespa. Sekolah mbok pikir keri pokok numpak Vespa. Mas. Ya. Sama ini jaketnya apa, Mas? SKI. Skuter Klasik Independen. Oh, Samen ikut atau penggerak Mas ini Samen? Ya sebenarnya dulu tuh apa termasuk itu bisa diceritakan kalau kurang paham ya definisi penggerak gimana. Cuman dulu itu diajaki sama teman-teman. Dulu itu yang bikin kalau nggak salah ya Joseph, Faris, terus siapa ya? Ya pokok anak-anak SMP 6 itu yang masuk SMA. Nah, di situ aku diajak sama si Joseph. Nah, Joseph itu yang jadi ketua selama aku masih SMA sampai kuliah sampai sekarang ya. Setelah corona itulah. Itu jadi semacam yang dituakan di Joseph itu karena dia yang menggerakkan kita semua yang ngundang satu-satu. Oh, jadi dulu itu gini Mas, kayak semacam apa komunitas SMA Saman dulu apa gimana Mas? Itu kayak semacam perkumpulan dari jadi gini Mas ceritanya. Dulu itu kan masih anak SMA awal ya. Jadi gawane SMP. Gitu. Bocil-bocil. Ya. Bocil-bocil seperti itu terus dibelikan Vespa sama orang tuanya karena yo wis padha cah saiki lah. Pengen Pak aku pengen mlebu aku pokoknya mlebu SMA negeri untuk office. Nah, katakanlah zaman saiki ngono kuwi. Zaman biyen aku pengen mlebu aku pengen Vespa. Kok misalkan aku mlebu negeri tukokno Vespa. Nah, dulu seperti itu. Jadi banyak sekali yang teman-teman seumuran. Nah, di situ berbagai SMA, berbagai dari SMP macam-macam berkumpul. Kumpulnya di Brawijaya dulu. Di Brawijaya. Terus jadi kayak gimana ya? Mau kumpul sama mas-masnya ini kan dulu serem-serem tuh Mas. Oh iya. Anak Vespa dari dulu itu terkenal gimana ya? Mungkin agak uraan, agak tukang mabuk, dan sebagainya. Nah, sekarang kan berganti ya. Jadi Vespa ini nggak diisi hanya dengan orang-orang yang mungkin serem-serem dan lain sebagainya. Kadang juga kelas pekerja yang kadang-kadang memang tampilannya alusan. Itu tetap melu grup Vespa. Nah, kalau dulu kan enggak. Jadi kayak semacam dilarang. Ojo melu karo mas-mas kae. Karo kanca-kancamu. Awakmu lek metu Vespanan karo cah iki gak apa-apa. Tapi karo kanca kae ojo. Nah, seperti itu. Jadi orang tua itu kayak mewanti-wanti agar anaknya tetap sekarang kan jadi apa Mas ya? Kayak style klasik. Iya, style klasik. Mulai dari anak-anak, mungkin anak-anak masih udah senang Vespa ya. Iya. Anak-anak, terus remaja, sekarang pekerja gitu. Semua kalangan ibu-ibu sekarang lagi stylenya naik Vespa Mas. Oh iya, katanya ada grup Pager. Oh iya, pasti itu kalau di Vespa ada Pager. Oke, keren. Memang patut ditiru. Itu salah satu gimana ya, kayak semacam proposal biar bapak-bapak ini mau ACC terus dolane. Jadi para suami itu seneng Mas sekarang. Karena ibu-ibunya ikut join. Di hobinya bapak-bapak, para suami. Tapi gimana ya Mas ya? Ya mungkin lebih ACC untuk touring Mas biasanya. Iya, cuman
agak bingung juga ya. Ini Gimana? bingungku gini Mas, Nah. bagaimana cara menggerakkan atau membujuk ini para istri dan kekasih untuk ayo melu ini, ayo pespanan ini Dibujuk seru. itu gini Mas, biasanya itu kalau touring misal ke Batu, ayo kulineran di sana, kayak gitu kan, ayo liburan ke sana. Jadi apa Mas ya? Diajak merefresh jalan-jalan, diajak jalan-jalan, terus yo mau nih kono mangan enak sate, infonya sate enak. Infonya sate enak. Oke, pertama salah satu itu. Jadi gitu ya Mas. Jadi kayak semacam diajak kulineran dulu. Betul. Sambil naik Vespa, terus sambil diajarin tipis-tipis. Ini besok nih ini loh ya. Malah jaluk Vespa Mas, susah ya. Waduh, ki. Nyumun Vespa malahan Mas. Vespa nih sing cilik-cilik udah kayak. Lah. Ya gak popo, gak popo. Vespa nih sing cilik luwih larang Mas saiki. Ya gak popo. Kerjane disemangati nih. Luwih semangat. Oke, siap. Nah, Mas ini di SKI itu anggotanya banyak tuh Mas. Itu anggotanya tuh para pekerja kah atau teman-teman kuliah atau gimana Mas? Oke, jadi di SKI itu kalau dalam grup SKI di grup WA itu ada sekitar 30-an orang. 30 lumayan banyak. Ya, lumayan banyak, tapi ya yang aktif gak sampai ya cuman 10, ya paling 10 orang lah, 10, 15 dan sebagainya. Karena kan itu anggaplah itu grup dolan zaman SMA. Oh gitu. Ya, anggaplah SKI itu grup dolan zaman SMA. Jadi mungkin semangatnya dalam bervespa itu nggak sekenceng dulu setiap anggotanya. Tapi kalau misalkan mereka ditanya masih seneng Vespa nggak tuh? Yuci seneng tapi piye kahanan wis kadol Vespane kanggo lahiran bojone. Untuk agenda rutinnya apa Mas? Kira-kira agenda ngopi bareng atau pas touring atau touring bareng kayak gimana Mas? Untuk agenda rutinnya kita itu biasanya setelah KSF kita ada yang namanya Holiday on Skepa. Holiday on Skepa apa itu Mas? Nah, jadi kayak semacam ya kayak kegiatannya PX Squad seperti ini. Jadi kayak kita main family gathering ya, kalau semacam ini. Family gathering ya. Semacam family gathering tapi gimana ya? Kayak kita by voting gitu. Jadi kayak pengen yang di. Nah, tahun ini wes ning gunung, lagi ning pantai. Ngomong-ngomong kemarin gitu kita sudah di pantai mana aku lupa ya, daerah Trenggalek pokoknya. Bagus. Pantai Kebo. Bukan. Itu ada pantai sini. Bukan pantai sini. Karanggongso. Nah, Karanggongso ya. Karanggongso. Ya, terbaik kemarin itu ya ada villa terus depannya itu langsung pantai. Kita ada event di situ tapi ya apa ya nggak bisa ngundang teman banyak-banyak karena kita takut nggak bisa menjamu teman-teman yang datang gitu. Jadi kalau berani ngundang harus berani jamu. Nah, sedangkan teman-teman kan ya kelas pekerja yang ngono kae. Takut dikira tidak menghargai. Jadi ya teman-teman ya sapa kono sing pengen budal ya ayo budal bareng seperti itu. Nah, di sana kita gitu. Nah, nanti biasanya teman-teman itu ada yang beberapa gerak cari sponsor. Aku harus nggak acara apa pengen sponsor gak? Ya. Katakanlah Super O2 ini mau jadi sponsor. Ngomong-ngomong harus sama Jimino boleh loh Mas? Boleh. Ya boleh. Siap. Boleh ini Super O2, air mineral yang menyegarkan. Oke, menghilangkan dahaga Mas. Betul sekali. Super O2 teman-teman. Sangat seger banget. Terbaik ya Mas? Terbaik Super O2. Terbaik. Jangan lupa minum air putih ya. Iya, betul. Dibanyakin kalau air putih Mas emang. Buat kesehatan juga. Iya, air putih buat kesehatan bagus. Betul. Apalagi buat perokok. Mas Jim ini kembali ke F1 KSF 8. Ya. Gimana ceritakan apa Mas ya? Sama kok bisa terpilih jadi ketua KSF yang ke-8 itu piye Mas? Jadi ceritanya piye sampean? Jadi ceritanya begini, itu kan KSF 8 itu setiap tahun itu pasti ada kayak semacam dikumpulkan buat rapat, terus setelah rapat itu yang datang di situ ditunjuk untuk jadi ketua dan wakil ketua dan lain sebagainya lah itu. Nah, tapi kalau nggak salah ketua dan wakil dulu. Betul. Setelah itu baru diserahkan oleh ketua dan wakil untuk buat rapat-rapat lagi. Rapat-rapat lagi. Nah, waktu itu ya pikirku rapat biasa teko ae. Ya. Terus setelah itu kok ditunjuk sekarang pemilihan ketua. Waktu itu pemilihan ketua yang jadi kandidat. Via voting Mas ya berarti? Via voting yang ditunjuk itu via voting langsung ditunjuk sama forum di situ.
iki sing dadi ketua sapa? Iki. Aduh mati weh. Nah, di situ sudah gimana ya? Udah nggak enak. Jadi nggak enaknya gini. Cuman Dari 4 calon ketua, itu ya. 3 perempuan Oh, sudah 3 perempuan. berkeluarga. Ya 3 perempuan sudah berkeluarga semua. Ya, ya, Terus aku lanang dhewe, bujang dhewe. Oh, Dadi malih piye ya? bujang dhewe, kung nikah tadi. Durung. Dagangan. Oh, dagangan. Seperti itu. Nah, ya mereka ditanya toh. Saya menolak, bisa disebutkan alasannya apa? Saya sedang jadi gini, belum izin suami. Oh, gini. gitu. Nah, aku masa saya belum izin istri, bojone duwe lah kan ya. Akhirnya arep izin sapa yo ah. Nah, masa izin orang tua, masa izin orang tua. Akhirnya ya udah iyalah pokoknya dibantu. Langsung tak ya, tak tagih. Ya aku jadi ketua tapi ngewangi tenan lho Pak. Seperti itu. Iya. Terus gimana ya? Ya seperti itu berjalan dibantu dengan teman-teman. Ya. Sebenarnya kalau boleh berpendapat ya. Ibaratnya tugas iki KSF Wolu aku ini menumpang jeneng tok. Oh gitu. Ya jadi banyak teman-teman yang membantu. Oh gitu. Jadi yang banyak support ya dari banyak support kan juga dari teman-teman yang lebih ya. Senior berarti Mas ya. Teman-teman yang senior, teman-teman yang lebih paham di bidang tersebut. Dia di bidang komunikasi, terus di dalam dunia birokrasi dan lain sebagainya. Iya. Cara masuk ini sangat penting ya Mas. Sangat penting. Nah, aku ki piye ya? Basicnya ki wong warung ya ning sekolah ya wis ngono kae, ning warung ya ngono kae. Dadi gak kurang bisa memahami bahwa di dalam birokrasi itu ternyata harus seperti ini. Oh, ternyata harus seperti itu. Terus dibantu sama teman-teman gini. Ya sempat beberapa kali ditanya sama teman-teman, Pak Bim iki ngene solusine piye? Aku ya ora ngerti. Ya seperti itulah. Jadi kayak gimana ya? Bener-bener gak menguasai lapangan kalau bisa dibilang ini. Terus dibantu sama teman-teman, jadi kayak kebanggaan jadi ketua ini nggak bisa jadi kebanggaan pribadi, jadi kayak kebanggaan kolektif sama teman-teman. Jadi KSF 8 nih sukses gak perkara Bimo no gak? Enggak. Goro-goro ya wong Forskop kabeh. Oh ya. Teman-teman Forskop. Itu. Jadi tantangan sing apa Mas ya? Tantangan terbesar jadi ketua KSF 8 apa Mas? Tantangan terbesar. Ya membagi waktu, soalnya di dalam gimana ya? Soalnya membagi waktu. Cerita tuh, gimana? Jadi membagi waktu jadi guru ya toh. Gak boleh meninggalkan kelas, tapi di sisi lain kita harus bisa menyesuaikan dengan jadwal para kepala dinas yang memang kita repotkan untuk membantu. Jadi kayak gimana ya? Jadi kepala dinas ini kan ada jam kerjanya toh, Mas. Betul. Nah, jam kerjanya itu sama dengan jam ngajar. Akhirnya ya wes tak tinggali, tak kirimi tugas. Nah, suatu saat terciumlah dengan pihak kurikulum. Ini kok sering meninggalkan tugas, kemudian ditelepon, Pak Bimo gimana? Kok meninggalkan tugas? Ini panjenengan di sini dibayar loh, ini. Gimana? Terus sekarang gimana Pak Bimo? Ya udah kita harus nggih Bu, ngapunten kula balik teng kelas sakniki. Bareng balik neng kelas ngono kayak ini tugasnya silahkan dikumpulkan, kita masih bersama-sama. Belum Pak. Oke, siap. Siap. Garap sik. Jadi ada waktu, ngomong piye iki. Ya wis lah. Semoga teman-teman ya lancar ya. Kebetulan waktu itu ya masih lancar gitulah. Siap. Ya. Ini eventnya memang kemarin itu gong banget Mas ya. Jadi sukses, emang benar-benar di luar prediksi. Di luar prediksi Mas ya. Iya. Memang antusiasnya itu kalau di Kediri itu para apa Mas ya, yang skuterisnya itu memang wah enak event di Kediri itu pasti rame gitu, antusiasnya emang gede. Wah, Kediri kan kota wisata Mas ya. Ya, jadi kota Kediri ini memang diproyeksikan oleh wali kota kita agar jadi salah satu destinasi wisata by event apa ya, Dejito. Nah, itu programnya dari wali kota sekarang. Jadi pengen mengundang masyarakat untuk memajukan masyarakat luar Kediri untuk datang ke Kediri dengan menghadiri event-event yang diselenggarakan oleh pihak Pemkot dan lain sebagainya. Intinya kuwi lah, bene pariwisata Kediri juga ikut bergerak. Oke. Nah, Mas ini ngomong-ngomong sampean touring paling adoh ning ndi, Mas? Aku bersama teman-teman SKI atau touring dhewe. Oke.
Kalau teman-teman kalau tuh selama ini touring paling jauh pasti dengan teman-teman SKI. Untuk touring sendiri itu paling jauh baru ke Jombang. Codok men Jombang kene kono aku iso mesin ya. Kita yang punya Vespa pakai zaman SMA tapi yo pakai ramudeng mesin ya. Nah, gitu. Untuk touring paling jauh itu sampai ke Dieng, perjalanan ke Dieng kalau dari Google Map itu kan tahu Mas aku. Ning Dieng yo lumayan adoh Mas tadi. Ya, jadi itu 12 jam gara-gara Vespaku tangkinya kotor terus 12 jam. Lek dihitung ya semono Mas. Sak turu-turune. Sak trouble sak turune. Baru sampai. Aku gak baleni yo Mas ning. Tapi pengen koyokan aku mulai. Tapi pengen baleni. Soalnya view-nya enak ya ning Dieng Mas yo. View-nya enak, ada mie ongkos. Nanti itu kemarin yang event di Dieng 2023 kalau nggak salah Mas ya. Benar sekali. Betul ya. Benar. Berapa orang Mas di sana? Berapa orang ya? Aku lupa ya. Yang pasti kalau nggak salah 6 Vespa kalau nggak 5 Vespa itu. Nah di situ touring paling jauh. Tapi kalau ngomong touring paling horor dengan temanku Pak Dodo itu ya. Oh Dodo. Ya jadi itu Mas parah ibu tenan parah. Repot nih. Asli horor ya. Jadi bocah ya horor loh. Jadi kayak gini. Itu touringnya itu begini. Aku sama Dodo itu berangkat cuma 2 orang. Malam itu touring ke Karanganyar di acaranya Karanganyar jadi RSJ. Tawangmangu Mas ya? Ya Tawangmangu ya. Ke Tawangmangu terus berangkat dari Kediri itu jam 9 malam. Ya sebenarnya dungo yo anki koyo semoga kita dihindarkan dari hal-hal teknis maupun non teknis. Wes dungo ngono kae sami amin. Oke. Aku dungo cara Kristen, Dodo cara Islam ngono kae pas dua server kuat lah kudune. Nah, ternyata Dodo dugone apa kuwi? Angel kuwi. Dugone wis dhewe ngono. Pokok dua server kudune kuat. Lah ngelawak bentuk setan nek kaya Nah, setelah itu di jalan ketemu dengan Pak Sigit, Pak Sigit, ketua forum skuteris Kediri Raya Foxcom. Nah, terus bareng lah 3 motor duduk di depan pegang navigasi, aku naik PS, bawa muatan banyak, Pak Sigit di tengah. Berhubung motornya Pak Sigit ini mungkin lampunya agak trouble, sering hidup nyala. Jadi bisa ikut duduk, kalau aku di belakang bisa tak bantu nerangin jalan lah. Nah, di situ kemudian lewatlah sampai tanjakan jalan yang lama. Jadi jalannya kecil, kalau Google Map diarahkan lewat yang jalur tercepat. Di situ langsung ada kayak barongan. Mana tuh Mas? Barongan itu kayak semacam bambu. Bambu yang itu pas lebat. Kondisi udah di Tawangmangu berarti. Iya, udah masuk Tawangmangu. Nah, di situ lampunya kan jarang-jarang. Di depan itu ada lampunya disco. Ini lap. Nah, berhubung teman-teman itu udah duluan gara-gara ancang-ancang, aku kan di belakang nyantai PS. Sama Dodo. Aku duduk di depan, udah jauh. Berarti sama dhewean ning mburi. Iya, dhewean ning mburi. Aku dhewean ning mburi. Terus saking ngadowe iki suarane motor gereng-gereng dalan nanjak sampai kan. Setelah itu okelah PS ring 8 sudah CDI harusnya kuat nanjak, gak trouble. Gak kuat. Sampai gigi 1 berhenti. Gigi 1 berhenti apa ancang-ancangnya kurang, Mas? Gai. Nah, terus gigi loro, oke lah. Gigi siji oke lah aman. Iki lek iki sampai ra kuat kayal iki jelasnya. Ya. Di depan itu lampunya di disco. Lap apa Mas? Lampunya disco, hidup mati. Oh, gitu. Tes lap lewat belakang kepala, mati motor grek. Aduh, mati kowe iki. Aku piye iki. Kondisi sama sendirian ya Mas? Sendirian bawa muatan jalan Dodo kok tegel meninggal sampean Mas. Koncong ning ngarep. Harusnya gak boleh Mas Dodo. Tapi Dodo ning ngarep yo keweden. Oh gitu. Dodo ning ngarep ora nek wong ning mburi Pak Sigit rong ketok akhirnya mandek lah. Dodo mandek ning kono ki jarine ning cedhak kono enek pos polisi lah. Dodo minggang-mingring arepe balik mudhun ora kuat nanjak. Arepe bablas iki. Dodo balik gak Mas lek sampean? Gak. Lah terus sampean kondisi itu kan mati mesinnya. Ditulung sapa Mas? Apa sampean iso berani dhewe? Nek sampean ra iso mesin iki jarine. Ditulung Tuhan Yesus. Semua melibatkan Tuhan Yesus itu aman ya Mas. Dalam Yesus. Oke siap. Bisa Mas ya, tapi bisa. Ya terus
aku mau weneng lewat gapura kuwi lagi rokokan nyimet rokok karo ojo ngene keter. Nyawa tremor tangan sama. Nyawa Pak Bim. Gak anu kademen. Jane ya ora kademen Dek. Aslinya Aku begitu, kan? digandoli. Paling berkesan ketiga ya, full touring. Memang apa Mas ya? Kesan-kesan untuk PX Squad kedepannya apa Mas? Ya sukses selalu buat PX Squad, terus ramaikan kasanah apa ya media sosial seputar Vespa di Kota Kediri dan Jawa Timur. Pokoknya ini piye ceritane PX Squad kudu jadi gimana ya? Gimana ya? Pokoknya jadi perkumpulan klub yang paling jostis se-Indonesia. Ya, iki harapanku gede banget iki. PX Squad iki. Iki ditunggu collab-nya sama SKI. Ditunggu, tetap ditunggu. Ditunggu collab kita sama SKI. Nah, oke, itulah sekilas cerita dunia pervespaan Mas Bimo. Ya, siap. Yang kemarin Mas Bimo jadi ketua KSF yang ke-8 dan penggerak di klub SKI skuter klasik independen. Nah, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kita PX Squad Indonesia. Dan jangan lupa follow IG kita di PX Squad Indonesia. Kalau ada saran atau ingin gabung di PX Squad, monggo komen atau DM kita. Nah, Mas Bimo, terima kasih hari ini sudah menyempatkan waktu datang ke podcast PX Squad Indonesia. Podcastku terbaik. Nah, ngomong-ngomong Mas Bim, kita itu ada yel-yel, semakan apa Mas ya? Yel-yel atau jargon. Itu PX Squad Indonesia ora umum. Nah, aku minta tolong untuk siap. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng kita ucapkan jargon PX Squad Indonesia. Ya. Jadi aku nanti PX Squad Indonesia, kita bareng-bareng ora umum. Tapi sebelumnya mungkin bisa sambil minum dulu. Oh, boleh. Lebih josis kita minum Super O2. Air mineral yang menyegarkan. Oke, baik Super O2. Ben suaranya lantang, Mas. Ben banter. Yo no, jelas no. Oke. Udah siap, Mas Bimo? Ready. PX Squad Indonesia. Ora umum.